Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku merasa gerah berada di dalam kamar. Kuputuskan untuk mencari angin di luar. Namun ketika aku membuka pintu, pintu tidak bisa dibuka. Sepertinya ada seseorang yang sengaja mengunci pintu dari luar. Aku mendengus kesal. Siapa yang mengunci pintu kamarku? Kenapa juga pintu kamarku dikunci? Aku menjatuhkan bokongku ke ranjang. Sepertinya ini ulah ibu mertua. Terdengar deru mobil di luar. Siapa yang pergi? Gegas aku menuju jendela demi melihat siapa di luar. Beberapa mobil meninggalkan rumah. Mobil terakhir keluar dari garasi dan dari dalam rumah ini. Mertua berjalan tergopoh-gopoh. Ia kemudian masuk ke dalam mobil setelah seseorang membukakan pintu untuknya. Mobil itu pun melesat pergi meninggalkan rumah. Aku rasa ibu mertua curiga padaku. Jadi ia mengunci kamarku. Waktu yang pas untukku menuntaskan rasa penasaranku. Tapi karena aku dikurung, bagaimana caranya aku bisa keluar? Aku membuka lemari pakaian. Siapa tahu ada kunci cadangan di dalam sana. Semua isi lemari berpindah tempat keluar. Bahkan kamarku sekarang bak kepal pecah. Sangat berantakan. Setelah beberapa saat aku mencari, akhirnya apa yang aku cari ketemu. Aku tersenyum penuh kemenangan. Ibu mertua pikir aku pasrah terkurung di dalam kamar. Setelah memasukkan semua yang aku keluarkan dari lemari, gegas aku membuka pintu. Tujuanku kali ini adalah lemari pendinginan. Kemarin ibu mertua menggagalkan rencanaku, tapi tidak untuk kali ini. Hati-hati aku berjalan ke dapur. Khawatir ada orang yang ayah mertua tugaskan untuk mengawasiku. Aku celingukan. Setelah aku rasa benar-benar aman, aku membuka lemari pendingin. Mataku membulat sempurna dengan apa yang kulihat ada di dalam freezer. Tubuhku seakan membeku. Di dalam freezer ada banyak potongan tubuh manusia. Jadi benar dugaanku, mereka memakan daging manusia. Belum lagi mereka memakan daging ayam mentah, ditambah lagi mereka menumbalkan janin manusia. Aku bergidik ngeri. Benar-benar sesat apa yang dilakukan mertuaku dan pengikutnya. Apa mereka sudah tidak takut dosa? Terdengar suara orang tertawa. Siapa itu? Tiba-tiba saja kepalaku terasa berat hingga aku tak sadarkan diri. Ketika aku membuka mata, aku berada di sebuah ruangan yang asing. Di depanku ada seorang pria tua dan sepasang pria dan wanita muda. Kedua pasangan itu saling berhadapan dengan pria tua. "Apa yang kalian inginkan?" tanya pria tua itu. Sesekali pria tua itu mengisap rokok di tangannya. Begini mbah, kami..." Ragu-ragu wanita muda itu bicara. "Kami ingin merubah nasib mbah. Kami bosan hidup miskin." Si pria muda angkat bicara. Pria tua itu pun tersenyum menatap sepasang pria dan wanita muda itu. Ia kembali menyesap rokok miliknya dan mengembuskannya. "Kalian ingin kaya?" "Iya mbah," jawab si pria muda. Sepertinya mereka sepasang suami istri. "Kalian ingin tahu konsekuensi
Dari apa yang kalian inginkan dengan meminta bantuanku? Kedua pasang suami istri itu menggeleng. Kalian harus menumbalkan janin, ucap pria tua dengan penuh penekanan. Janin, Mbah? Si wanita terbelalak mendengarnya. Apa kalian pikir menjadi kaya mendadak itu gratis? Tidak, anak muda. Ada harga yang harus kalian bayar. Baiklah, Mbah. Kami siap menumbalkan janin, tanda si suami. Ulanglah kalian sekarang. Besok kembali lagi. Besok akan aku jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Jelas pria tua itu. Kedua pasang suami istri itu pun pergi meninggalkan pria tua. Mereka melewatiku dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari keberadaanku. Tiba-tiba seperti ada yang menarikku. Sekarang aku berada di sebuah rumah. Rumah yang sangat sederhana. Dinding-dinding rumah terbuat dari anyaman bambu dengan banyak lubang. Lantai rumah ini pun masih tanah. Rumah siapa ini? Aku berjalan melihat-lihat rumah ini. Sangat kecil untuk ukuran sebuah rumah. Aku berjalan ke ruang tengah. Di sana ada ranjang yang sudah reot dan juga sebuah lemari lusuh. Di ranjang itu ada seorang anak laki-laki dan perempuan sedang tertidur lelap sambil mengeratkan tubuh mereka sendiri. Kedua anak itu sepertinya kedinginan. Hatiku bergetar melihat pemandangan di hadapanku. Ketika tetesan air dari atap yang bocor mengenai mereka, kedua anak itu pun terbangun. Mas, ibu sama ayah kemana? Tanya si anak perempuan. Mas juga ndak tahu, Dek, kemana ayah sama ibu. Jelas si anak laki-laki. Terdengar suara dari perut si anak perempuan. Kamu lapar, Dek? Anak perempuan itu pun mengangguk. Sabar ya, Dek. Mudah-mudahan ayah sama ibu pulang bawa makanan, ucap si anak laki-laki, membesarkan hati adik perempuannya. Anak perempuan itu mengangguk sambil memegangi perutnya. Apa ini? Kenapa aku melihat semua ini? Apa maksud dari semua ini? Ketika aku tengah berpikir, terdengar suara pintu depan terbuka. Ore, ibu sama ayah pulang. Si anak perempuan bersorak senang. Ia berlari ke depan, diikuti anak laki-laki itu. Ayah, ibu, dari mana? Anak perempuan itu menatap kedua orang tuanya. Dari kedua matanya terpancar kebahagiaan. Setelah mengetahui orang tuanya tidak membawa apapun di tangannya, si anak perempuan murung. Ayah sama ibu gak bawa makanan, padahal Arum lapar. Si anak perempuan itu pun menangis sesenggukan. Maafkan ibu sama ayah, Nduk. Besok-besok ayah janji, kamu dan Mas Raka akan makan enak setiap hari. Si ayah menggenggam tangan kecil anak perempuan itu. Ayah janji, tanya anak perempuan itu polos. Si ayah mengangguk dan memeluk si anak. Arum, Raka. Jadi Arum itu adik Mas Raka. Apa yang kulihat di hadapanku ini berarti gambaran masa kecil keluarganya. Tak kusangka keluarga suamiku dulunya seperti ini. Jadi mereka menjadi kaya seperti sekarang karena pesugihan. Lalu di mana adik Mas Raka yang bernama Arum? Apa yang terjadi pada Arum? Benakku diliputi tanda tanya tentang Arum dan pesugihan yang dilakukan ayah mertua. Tiba-tiba tubuhku kembali ditarik. Aku sekarang kembali berada di rumah. Aku membuka mata. Kusipitkan mataku melihat sekeliling. Aku berada di depan kulkas. Teringat apa yang kulihat tadi. Siapa yang membawaku ke masa lalu keluarga ini? Jadi kemiskinan yang membuat ayah mertua dan ibu mertua memilih jalan sesat.
Pernah aku mendengar terkadang kemiskinan membawa pada kekufuran. Begitulah yang kurasa terjadi pada mertuaku. Jadi ayah mertua dan pengikutnya adalah pengabdi setan. Mereka rela menghilangkan nyawa seorang demi kekayaan. Sangat kejam memang. Bagaimana caraku menghancurkan pengabdi setan itu? Harus mulai dari mana? Tiba-tiba aku mendapat sebuah ide. Sebaiknya aku mencari tahu dinding belakang rumah yang bisa dibuka. Dengan bermodalkan senter di tangan, aku berjalan ke belakang rumah lewat pintu dapur. Aku bergidik melihat hutan di belakang rumah. Sangat gelap dan juga menyeramkan. Aku mendekati dinding di mana ayah mertua dan ibu mertua masuk ke dalamnya. Kuikuti cara ayah mertua membuka dinding itu terbuka. Udara malam ini sangat dingin. Sesekali kuusap tanganku. Entah kenapa aku ingin sekali melihat ke arah hutan. Aku membalikkan tubuhku dan dapat kulihat dengan jelas. Di dalam sana sosok perempuan berpakaian serba putih terbang melayang-layang. Ia terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia juga menertawakanku. Manusia bodoh, ucapnya sambil tertawa. Panik dan takut mulai menguasaiku. Ku coba berkali-kali mengetuk-ketuk dinding. Sama sekali dinding itu tidak terbuka. Rasanya aku hampir putus asa. Makhluk di belakangku itu terus menertawakanku. Aku mencoba kembali mengetuk dinding itu. Jika memang beberapa kali tidak bisa, lebih baik aku menyerah daripada harus berdiri di sini ditemani hantu. Setelah beberapa saat mengetuk-ketuk dinding, dinding pun terbuka. Tak perlu menunggu lama, tegas aku masuk ke dalamnya. Akhirnya aku terbebas dari hantu perempuan tadi. Aku mengembuskan nafas lega. Aku menoleh ke arah aku masuk. Takut hantu wanita itu mengikutiku. Dinding itu sudah tertutup kembali. Aku berada di dalam sebuah ruangan dengan banyak sajen. Aku sampai terbatuk-batuk mencium bau dupa. Aku juga mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mengelilingi ruangan mencari dari mana bau busuk ini berasal. Mataku mendelik melihat potongan tubuh manusia di sudut ruangan ini. Kali ini lebih banyak dari yang kulihat di kulkas. Perutku mual seketika. Rasanya aku ingin memuntahkan isi perutku. Aku berjalan dengan menutup hidung karena tidak tahan baunya. Perhatianku teralihkan melihat lemari dengan banyak ukiran. Aku penasaran dan mendekati lemari itu. Begitu aku membukanya, hembusan angin yang sangat kencang menyeruak dari dalam lemari. Di dalam sana muncul sosok pria tua yang aku lihat di pondok ayah, berubah menjadi menyeramkan tempo hari. Aku terperanjat. Dengan cepat kututup lemari itu. Sebelum si kakek menyeramkan itu keluar dari dalam sana. Untung dia sedang tidur. Jangan sampai aku bangunkannya. Lebih baik aku keluar dari sini. Aku tidak ingin berlama-lama berada di tempat menyeramkan dan menjijikan ini. Apalagi bau busuk dari potongan tubuh manusia di sudut sangat mengganggu penciumanku. Aku kembali mendekati dinding di mana aku masuk tadi. Aku mengetuk-ngetuk dinding. Tidak sedikit pun dinding itu memperlihatkan tanda-tanda akan terbuka. Sambil menutup hidung, aku mencari jalan keluar dari tempat ini. Pasti ada jalan keluar dari sini. Aku kembali meraba-raba dinding bagian lain. Tak sengaja tubuhku menyenggol sebuah kunci. Beberapa saat kemudian, terdengar suara getaran dari belakang guci dan kulihat ada sebuah pintu sempit di sana. Aku memasuki pintu itu. Pintu yang sangat kecil. Hanya cukup satu orang untuk melewati pintunya. Akhirnya keluar dari ruangan tadi. Sekarang ada di mana aku? Ruangan kali ini lebih besar dari ruangan sebelumnya. Bahkan berkali-kali lebih besar. Tunggu.
Sepertinya aku mengenali ruangan ini. Ku teliti lagi ruangan besar ini. Ah, ya, aku baru ingat. Ini adalah aula tempat berkumpul seluruh pengikut ayah mertua. Mungkin aula ini digunakan untuk seluruh anggota melakukan ritual. Aku tidak menemukan apapun di aula ini. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku baru ingat, ada sebuah lorong untuk keluar dari sini. Aku mencari-cari lorong tempatku masuk aula ini waktu aku pertama kali datang ke sini. Akhirnya aku menemukan lorong itu. Kali ini aku menggunakan senter untuk penerangan. Jadi aku tidak perlu takut melewati lorong gelap dan seram itu. Aku menghidupkan senter dan berjalan ke arah lorong itu. Aku tidak menyangka dengan apa yang ada di hadapanku. Tubuhku tidak bisa bergerak seolah tertancap ke tanah. Ada banyak perempuan berwajah menyeramkan berjajar di sepanjang lorong. Mereka membawa bayi dalam gendongan. Bayi dalam gendongan mereka menangis sangat kencang hingga memekakan telingaku. Keringat dingin membanjiri tubuhku melihat semua itu. Ingin melewati lorong ini. Banyak penampakan hantu wanita dan anaknya. Kembali ke ruangan sebelumnya. Tidak lebih baik. Aku jijik melihat banyak potongan tubuh manusia. Belum lagi hantu wanita di hutan belakang sana. Lebih baik aku melewati lorong ini saja. Aku berjalan melewati lorong dengan melewati penampakan hantu wanita dan bayinya. Sepanjang lorong hantu-hantu itu berjejer. Aku yang awalnya berjalan, akhirnya memilih lari sampai senter yang kupegang terjatuh. Aku terus berlari, tak kuhiraukan senterku yang terjatuh. Akhirnya aku sampai di ujung lorong. Aku sampai ngos-ngosan karena berlari di sepanjang lorong. Kuatur nafasku yang memburu. Pergi. Bisikan itu kembali lagi memintaku pergi. Aku harus mencari tahu tentang Arum. Benarkah Arum itu adik Mas Raka? Kenapa aku tidak pernah bertemu atau melihatnya? Kenapa Mas Raka dan ibu mertua seolah tidak mengenalnya? Aku yakin ada Mas Raka sembunyikan dariku. Aku teringat Bidan Dewi. Waktu aku memeriksa kandunganku, ia mengatakan jangan sampai apa yang terjadi kepada Arum terjadi juga kepada aku. Pasti Bidan Dewi mengetahui sesuatu tentang Arum. Keesokan paginya aku meminta izin Mas Raka dan ibu mertua jalan-jalan. Aku beralasan untuk berada di rumah terus. Awalnya Mas Raka ingin menemaniku, namun ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Syukurlah Mas Raka tidak menemaniku. Rencanaku mencari tahu tentang Arum bisa gagal jika Mas Raka ikut. Ibu mertua pun wanti-wanti aku untuk berhati-hati dan tidak boleh mengobrol dengan orang di jalan. Kuiyakan saja. Aku pun pergi meninggalkan rumah besar mertuaku. Tujuanku ingin ke rumah Bidan Dewi yang terletak di ujung desa. Rumah Bidan Dewi berbatasan dengan desa sebelah. Setelah lama berjalan, akhirnya rumah Bidan Dewi terlihat. Aku memasuki pekarangan rumah dengan banyak bunga memanjakan mataku. Walau kelelahan, aku cukup senang dengan melihat bunga-bunga di rumah Bidan Dewi. Sebelum mengetuk pintu, aku duduk di kursi panjang yang berada di teras. Aku merasa mudah lelah akhir-akhir ini. Mungkin karena kondisiku sekarang yang berbadan dua. Seseorang keluar dari dalam rumah terkejut melihat aku ada di teras. Anda siapa? Seorang pria muda seumuran Mas Raka menatapku penuh selidik. Saya istrinya Raka, anak dari Pak Suryo. Jelasku. Oh, jadi kamu menantu dari dukun itu? Ucap pria itu sengit. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan ayah mertua saya. Saya kesini
ingin bertemu dengan Bidan Dewi. Ada yang ingin saya tanyakan kepadanya. Ucapku lembut. Untuk apa? Apa itu tidak cukup apa yang kalian lakukan dengan memfitnah istriku? Apa tidak cukup teror yang kalian berikan? Ucap pria yang ternyata suami Bidan Dewi. Ia sangat geram hingga wajahnya memerah penuh amarah. Saya tidak mengerti dengan apa yang Anda katakan. Alah, gak usah pura-pura kamu. Aku tahu akal bulus kalian. Kalian sekeluarga ingin menghancurkan istri saya. Kamu tahu gara-gara kamu dan Raka ke rumah, istriku mendapat teror dari hantu peliharaan mertuamu. Ditambah rumor yang beredar di luar sana, istriku melakukan praktek aborsi. Hingga sekarang tidak ada satupun warga yang mau ke sini, walau hanya sekedar berobat. Kulihat dari pancaran mata suami Bidan Dewi, ia sangat marah. Maaf, saya tidak tahu jika keterangan saya waktu itu membuat kehidupan Anda dan Bidan Dewi menjadi kacau. Gara-gara kamu juga, istriku tidak mau keluar rumah. Banyak tetangga mengunjingkan bahkan menyindirnya untuk suatu hal yang tidak ia lakukan. Pria itu berkata lantang. Maafkan saya. Hanya itu yang bisa aku katakan. Aku tidak menyangka jika ucapan jujurku kepada ibu mertua tentang aku memeriksa kandunganku ke Bidan Dewi akan seperti ini jadinya. Aku merasa sangat bersalah kepada Bidan Dewi. Pergilah dari sini. Tidak ada gunanya kamu di sini. Hanya mengganggu ketenangan keluargaku. Bentak pria yang berstatus sebagai suami Bidan Dewi. Aku tersentak mendengar bentakannya. Aku paham pasti ia sangat marah padaku. Saya permisi. Dengan langkah gontai aku pergi meninggalkan rumah itu. Pupus sudah harapanku untuk mencari tahu tentang Arum. Kemana lagi aku harus mencari tahu kebenaran tentang Arum? Tunggu. Teriak seorang di belakangku. Aku menoleh. Bidan Dewi berdiri di samping suaminya. Aku menatap nanar Bidan Dewi. Kemari Mbak Dila. Ajak Bidan Dewi. Kamu apa-apaan sih, Bi? Gara-gara dia, hal buruk terjadi pada kamu. Tanda suami Bidan Dewi. Gak apa-apa, Mas. Bidan Dewi menggeleng pada suaminya. Suami Bidan Dewi meraup wajahnya. Ia tampak tidak suka dengan keputusan istrinya. Terserah kamu aja. Suami Bidan Dewi masuk ke dalam. Ia melirikku sinis. Saya pulang saja Bu Bidan. Tolakku pada Bidan Dewi. Aku tidak mau ia sampai bertengkar dengan suaminya gara-gara aku. Tidak apa-apa Mbak. Suami saya memang seperti itu. Tidak usah dipikirkan. Bidan Dewi menghentikan ucapannya. Setelah itu ia bicara lagi. Mbak datang sini pasti ada yang penting yang ingin ditanyakan. Ujar Bidan Dewi. Gak ada Bu Bidan. Sanggah aku. Tidak usah sungkan Mbak. Tapi aku ragu ingin melangkah kembali ke rumah Bidan Dewi. Aku tidak ingin ia semakin mendapat teror. Tapi aku juga penasaran ingin mengetahui kebenaran tentang Arum. Bidan Dewi menghampiriku. Mari Mbak. Ia menuntunku masuk ke dalam rumahnya. Bidan Dewi mengajakku ke ruangan di mana aku diperiksa kemarin. Ada keluhan Mbak? Gak ada Bu. Ucapku lirih. Kandungan Mbak baik-baik saja kan? Baik Bu. Aku mengangguk. Baguslah Mbak. Sebenarnya saya kesini ada yang ingin saya tanyakan pada Bu Bidan. Ucapku ragu.
Silakan Mbak Dila, apa yang ingin ditanyakan? Bidan Dewi tersenyum ramah padaku. Sebelumnya, saya minta maaf karena kedatangan saya kemarin berakibat fatal untuk Bu Bidan. Saya kesini ingin tahu siapa Arum itu. Dewi diam. Ia mengambil sesuatu dari dalam nakas. Sebuah album foto. Ada 2 orang remaja putri tersenyum manis di sana. Melihat foto itu, air mata Dewi berlinang. Aku tidak mengerti kenapa ia menangis melihat foto itu. Anda baik-baik saja, Bu? Kuberanikan diri bertanya pada Dewi. Dewi mengusap air matanya dan tersenyum kepada aku. Ia menunjukkan foto padaku. Ini Arum, Mbak. Ia menunjuk salah satu remaja putri yang ada di foto. Benarkah Arum adik Mas Raka, Bu? Dewi mengangguk. Kenapa ibu mertua mengatakan Arum keponakannya? Aku bergumam. Dewi menarik napas panjang. Ia kemudian berdiri dari tempatnya duduk. Dewi berjalan ke arah jendela. Ia melihat keluar. Mata Dewi menerawang jauh. Lagi bulir bening lolos dari kedua netranya. Arum itu temanku dari kecil, Mbak. Dewi mengusap air matanya. Kemana Arum, Bu? Arum sudah meninggal. Dewi kembali duduk ke tempat semula. Meninggal? Dewi mengangguk. Meninggalnya kenapa, Bu? Tanyaku. Dewi diam. Tidak menjawab pertanyaanku. Ia mengepalkan tangan. Wajahnya memerah menahan marah. Arum meninggal gara-gara kedua orang tuanya yang sesat. Ucap Dewi yang penuh penekanan. Apakah benar ayah mertua dan ibu mertua melakukan praktek pesugihan, Mbak? Mbak Dila tahu dari mana? Pungkas Dewi. Saya curiga dengan Mas Raka dan mertua saya, Bu. Pernah suatu saat saya mengikuti Mas Raka ke pondok tempat ayah mertua melakukan pengobatan. Jelasku. Pesugihan berkedok pengobatan alternatif. Hebat sekali Pak Suryo. Dewi tersenyum miring mendengar perkataanku. Saya dengar ayah mertua bicara jika Mas Raka menikah dengan saya hanya untuk diperalat supaya mengandung dan janin yang di dalam kandungan saya dijadikan tumbal. Saya tidak menyangka rasa sayang Mas Raka yang pura-pura. Ibu mertua juga sering marah kepada saya. Sekarang semenjak pulang dari rumah Anda, saya juga tidak menyangka ibu mertua dan ayah mertua membuat Anda susah. Aku menangis senggukan sambil menangkupkan kedua tangan, meminta maaf kepada Dewi. Dewi memegang tanganku erat. Ia berusaha memberikan semangat. Sebaiknya Mbak Dila pergi dari rumah itu. Terlalu bahaya bagi Mbak Dila dan janin yang ada di dalam perut Mbak Dila. Saran Dewi. Terima kasih sarannya, Bu. Tapi saya belum bisa pergi dari rumah itu. Masih ada yang harus saya lakukan. Beberku kepada Dewi. Baiklah, Mbak. Mbak hati-hati di sana. Pesan Dewi. Aku mengangguk. Arum saja anak kandung mereka sendiri. Mereka tega meninggalkan janin dalam kandungan Arum. Arum sampai hilang akal dan menjadi gila. Hingga suatu hari Arum terjatuh dari lantai 2 rumah itu. Kasihan sekali Arum. Pasti ia tertekan. Ucapku sendu. Arum pernah bercerita kepada saya
Ia selalu disuruh Bu Rusmi minum air coklat kekuningan dan bau anyir. Arum selalu menuruti perintahnya, yang ia pikir apa yang diperintahkan ibunya baik untuk ia dan bayi dalam kandungannya. Hingga suatu hari, Arum memergoki Ibu Resmi sedang memasukkan botol-botol kecil ke dalam kamar khusus untuk menyimpan barang menjijikan itu. Dewi menjeda ucapannya lalu ia bicara lagi. Mbak Dila tahu apa yang ada di dalam botol-botol kecil itu. Aku diam saat mendengar perkataan Dewi tadi. Aku merasa pernah melihat botol-botol kecil yang Dewi maksud. Darah ayam cemani dicampur suatu, entah apa itu. Tandasku. Benar, Mbak Dila tahu dari mana? Dewi terkejut mendengar aku mengetahui apa yang ada dalam botol-botol kecil itu. Padahal aku hanya menduga-duga. Karena di aula rumah itu aku pernah melihat pengikut ayam mertua memasukkan darah ayam cemani ke dalam botol. Tidak kusangka dugaanku benar. Aku pernah melihat pengikut ayam mertua memasukkan darah ayam cemani ke dalam botol. Terangku. Mbak jangan terlalu jauh mengetahui apa yang mereka lakukan. Berbahaya buat diri Mbak sendiri. Saran Dewi padaku. Aku gak sengaja melihatnya, Bu. Pungkasku. Mereka itu kejam, Mbak. Saya akan berhati-hati, Bu. Apa mungkin air berwarna coklat kekuningan yang berikan Arum juga sama seperti yang mereka berikan pada saya? Bisa jadi, Mbak Dila. Bagaimana dengan selera makan Mbak saat ini? Selera makan saya sangat besar, Bu. Sepertinya waktu itu saya ngidam buah mangga. Tapi anehnya saya makan buah mangga sangat banyak dan tidak terkendali, Bu. Saya sampai heran kepada diri saya sendiri. Kenapa saya bisa makan buah dalam jumlah besar dan perut saya pun tidak sakit? Beberku pada Dewi. Mbak Dila sudah tahu waktu itu jika Mbak sekarang mengandung? Belum, Bu. Aku menggeleng. Tujuan dari mereka memberi minum air berwarna coklat kekuningan itu supaya selera makan wanita hamil menjadi besar dan tidak terkendali. Sepertinya darah dalam botol-botol kecil itu mereka beri mantra, Mbak. Buktinya Mbak Dila tidak sakit makan buah sangat banyak. Duga Dewi. Mungkin, Bu. Tapi apa tujuan mereka melakukan itu? Kita tidak tahu apa tujuan mereka. Yang penting Mbak Dila berhati-hati saja. Pesan Dewi. Aku mengangguk. Jika Mbak Dila ingin tahu lebih banyak, Mbak bisa datang ke rumah paman dan bibinya Raka. Ucap Dewi. Baik, Bu. Terima kasih sudah menjawab rasa penasaran saya. Sama-sama, Mbak. Dewi mengantarkannya sampai ke teras. Suami Dewi yang sedang bersantai begitu melihat aku dan Dewi keluar dari dalam rumah mendengus malas. Permisi, Pak. Ucapku pada Dewi dan suaminya. Dewi tersenyum mengantarkan kepergianku. Sedangkan suaminya acuh dan tak peduli. Kali ini aku harus ke rumah paman dan bibinya Mas Raka. Rumah mereka tidak jauh dari rumah mertuaku. Hanya berjarak 200 meter dari rumah mertuaku. Rumah paman dan bibinya Mas Raka sangat jauh berbeda dengan rumah mertuaku. Rumah mereka sangat sederhana. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu sambil mengucap salam. Waalaikumsalam. Seorang menjawab salamku dari dalam rumah. Tak lama kemudian paman Mas Raka keluar. Ia terbelalak melihatku datang ke rumahnya. Kamu kesini sendiri, Nduk? Paman Roni celingukan melihat ke belakangku. Iya, Paman. Jawabku
Mari masuk, Dok. Paman Roni memintaku masuk ke dalam rumahnya. Setelah aku masuk ke dalam rumah, Paman Roni menutup pintu. Tunggu sebentar, Paman panggilkan bulekmu. Paman Roni masuk ke dalam untuk memanggil Bule Sani. Aku duduk bersandar di kursi ruang tamu Paman Roni. Ruang tamu tidak begitu besar, dengan satu set kursi dan meja terbuat dari kayu. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tamu. Tidak banyak perabot di sini. Hanya ada lemari kecil dan kaligrafi di dinding. Walaupun sederhana, aku merasa nyaman berada di sini. Tidak seperti di rumah mertuaku. Mewah tapi banyak menyimpan misteri. Ada kamu? Bule Sani keluar dari dalam bersama Pak Lironi. Aku mengulurkan tangan kepada Bule Sani dan disambutnya hangat uluran tanganku. Kamu kesini? Mbak Rusmi dan Mas Suryo tahu, Dok? Tanya Pak Lironi setelah kami duduk. Ndak, Pak Le. Tadi saya izin sama ibu pergi jalan-jalan, sedangkan ayah mertua sudah ndak ada di rumah sejak pagi. Jelasku. Aku menangkap rasa khawatir dari wajah paman dan bule. Syukurlah, ucap bule sambil mengelus dada. Saya kesini ingin tahu tentang Arum. Ucapku mantap. Bule dan Pak Le terdiam mendengar aku menyebutkan nama Arum. Arum keponakanku, adiknya Raka. Pak Lironi menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh, mengingat ke masa lalu. Sabar, Pak. Bule Sani mengelus pundak Pak Lironi. Arum meninggal secara mengenaskan di rumah terkutuk itu. Mas Suryo dan Mbak Rusmi yang bertanggung jawab atas kematian Arum. Pak Lironi mengepalkan tangan, geram. Mas Suryo dan Mbak Rusmi dulunya hidup susah, Duk. Mas Suryo kerja serabutan dan Mbak Rusmi hanya buruh cuci. Untuk makan sehari-hari aja mereka sangat kesusahan. Aku tidak menyangka karena kemiskinan membuat mereka memilih jalan pintas. Mereka menemui Mbah Sabto untuk merubah nasib dan meninggalkan akidah mereka. Semenjak itu mereka menjadi kaya raya, bergelimang harta. Mas Suryo mendadak menjadi bisa mengobati orang. Semenjak itu, perangai mereka berubah status 80 derajat. Pak Lironi menjeda ucapannya untuk mengambil napas. Kemudian Pak Le melanjutkan ucapannya. Mas Suryo menjadi pongah dan merendahkan orang lain. Demikian pula dengan Mbak Rusmi, Duk. Mbak Rusmi selalu memakai pakaian dan perhiasan mewah. Raka dan Arum tidak boleh berteman dengan anak-anak miskin di desa ini karena kami miskin, Duk. Bahkan Mbak Rusmi mandang sebelah mata pada pekerja sayan, Duk. Kakak dan Arum juga tidak boleh bermain dengan Dian dan Bunga, anak kami. Kekayaan harta dunia membuat mereka silau, Duk. Mereka rela menukar akidah dengan sesuatu yang fana. Timpal Bule Sani. Saya dengar dari Bidan Dewi, Arum meninggal jatuh dari lantai 2. Tandasku. Mungkin Arum tidak tahan dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Beberapa hari sebelum Arum meninggal, ia sempat bercerita mengenai pesugihan yang dilakukan kedua orang tuanya. Hingga suami Arum pergi meninggalkan Arum karena mengetahui mertuanya melakukan praktik pesugihan. Suami Arum meninggalkan Arum yang sedang hamil besar, Nduk. Tutur Bule Sani. Mendengar cerita Bule Sani, hatiku terasa pilu. Begitu menyedihkan apa yang dialami Arum. Apa mungkin Arum yang selalu membisikkan kepadaku untuk pergi? Gumamku pada diri sendiri. Kamu sering mendapat bisikan untuk pergi, Dok.
Tanya Pak Le Roni. Iya Pak Le, jawabku. Sebaiknya kamu memang harus pergi dari rumah itu, Nduk. Tandas Bule Sani. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.